Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok Nokturnal akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas 3 mata kuliah Mobile Programming, yaitu membuat sebuah aplikasi yang memiliki konversi list view menjadi recycler view, serta menambah satu elemen pada item user, yaitu sebuah gambar profil pic yang diletakkan di sebelah kanan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian layout tampilan yang telah kami bentuk, yaitu activity-mail.xml. Jadi di activity main ini kita punya root, yaitu constraint layout. Nah, di constraint layout ini punya beberapa tools, yaitu width-nya match parent, height-nya match parent, dan konteksnya main activity. Selanjutnya kita membuat sebuah recycle view yang mempunyai tools. Pertama, ID, yaitu rv_user, kemudian layout, width, dan height-nya match parent, dan terakhir dengan tools list item berupa layout, yaitu item_users. Kemudian kita membuat linear layout di mana terdapat tools. Yang pertama itu ada orientation. Orientationnya itu horizontal. Layout width-nya itu match parent. Layout height-nya itu wrap content. Terus ada padding-nya itu 16 dp. Kemudian di dalam linear layout itu terdapat image view, di mana ID-nya itu ada image_profile. Kemudian ada layout width-nya itu 65 dp, layout height-nya itu 65 dp, layout margin N-nya itu 16 dp, scale type-nya itu center drop. Kemudian ada tool. Kemudian ada linear layout di mana layout width-nya itu match parent, layout height-nya itu wrap content, orientation-nya vertikal, layout underscore gravity-nya itu center underscore vertikal. Kemudian di dalam linear layout terdapat text view, di mana ID-nya itu TV underscore nama. Kemudian ada layout width-nya itu match parent. Kemudian ada layout height-nya itu wrap content. Kemudian text size-nya itu 18 dp, text style-nya itu bold. Kemudian layout underscore margin bottom-nya itu 8 dp. Kemudian ada tools-nya itu berupa teks yang teksnya itu username. Kemudian ada text view juga lagi, di mana ID-nya itu TV underscore ID, kemudian layout width-nya itu match parent, kemudian layout height-nya itu wrap content, kemudian ada text size-nya itu 14 dp, kemudian ada text style-nya itu italic. Kemudian ada tools, di mana tools-nya berupa teks, isinya itu ID user. Pada kelas main activity, selanjutnya kita akan membuat beberapa variabel seperti variabel rv_user dengan tipe data recycle view. Selanjutnya variabel nama user dan ID user dengan tipe data array yang bernilai string. Lalu ada variabel profile user dengan tipe data array bernilai integer. Dan yang terakhir adalah variabel list user dengan tipe data array list dari kelas user yang bernilai 0 atau array list of. Selanjutnya di sini kita akan memulai untuk proses penginputan data dengan menggunakan fungsi. Nah, di fungsi data ini terdiri dari nama user, ID user, dan profile user. Di profile user ini berfungsi untuk mengoutput gambar yang sudah diekspor ke Drawable. Baiklah, selanjutnya pada line 47 itu ada rv_user sama dengan find view by ID dengan parameter r.id.rv_user. Nah, di sini itu untuk menghubungkan layout recycle view-nya ke dalam
rv_user. Lalu pada line 48 ada rv_user.setHasFixedSize bernilai true, yaitu layout dari recycle view ini bernilai benar atau tetap ukurannya. Selanjutnya ada rv_user.layoutManager sama dengan linear layout manager. Nah, di sini itu berfungsi untuk menentukan layout recycle view-nya yang akan menggunakan linear layout manager secara vertikal atau ke bawah. Lalu selanjutnya get user data ini untuk memanggil fungsi si get user data. Pada line 56 di situ ada for i sama dengan for i in nama user dot indices, yaitu untuk melakukan proses perulangan data dari 0 sampai indeks terakhir array. Selanjutnya ada file user sama dengan user dengan parameter profile user i, nama user i, ID user i. Nah, di sini itu adalah nama-nama objek dari data kelas user. Pada line 58 ada list user dot add user. Nah, jadi di sini tuh setiap data yang dibuat akan masuk ke array list. Selanjutnya yang terakhir adalah rv_user.adapter sama dengan user list adapter dengan parameter list users, itu untuk menghubungkan si kelas user list adapter. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah kelas, yaitu kelas user list adapter. Nah, pada kelas ini kita akan membuat sebuah adapter untuk menghubungkannya ke recycler view yang telah kita buat. Nah, di kelas ini memiliki parameter user, di mana kita beri nama dengan user list dengan tipe array list dari kelas user. Kemudian nanti kita akan mengembalikan recycler view.adapter. Nah, terus kita akan pada kelas ini kita akan membuat 3 metode yang harus di override, yaitu ada onCreate view holder, ada onBind view holder, dan ada get item count. Nah, yang pertama itu onCreate view holder. Nah, ini merupakan fungsi yang akan dipanggil ketika akan dibentuk view holder yang baru. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel view, yaitu layout in Flutter. Di sini itu akan melakukan rendering di Kotlin atau istilahnya inflate, kemudian akan mengisi attach surutnya dengan nilai false. Kenapa kita isi dengan nilai false? Karena nantinya kita tidak menentukan atau tidak menambahkan attach view-nya secara sendiri, tetapi recycler view-nya yang akan melakukan itu sendiri. Kemudian kita akan mereturn view holder dengan variabel view tersebut. Kemudian kita ke fungsi onBind view holder. Kita membuat sebuah variabel user di mana akan mengambil nilai user list, yaitu positionnya. Kemudian di sini ada holder.tvNama.text sama dengan user nama. Di sini kita akan mengambil data yang dimana dia memiliki ID TV nama, akan kita isi dengan user nama. Kemudian begitu juga dengan TV ID, kita akan mengisi dengan user.id, dan image profile kita akan men-set image resource-nya dengan user.profile, yang mana akan kita set dengan image yang telah kita masukkan ke layout drawable ini. Kemudian kita masuk ke fungsi get item count. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan ukuran dari dataset. Kita akan mereturn userList.size, size atau ukurannya. Kemudian masuk ke kelas view holder, di mana di sini untuk menghubungkan variabel dengan widget pada layout, seperti TV nama,
text view, item view dot find view by ID, r.id.tv nama. Nah, ini akan menghubungkan variabel ini akan dihubungkan dengan widget pada layout. Begitu juga variabel-variabel di bawah ini. Selanjutnya kita akan beralih ke file user.outline, di mana di dalam file tersebut terdapat data kelas user yang berisi 3 variabel, yaitu yang pertama adalah variabel profile dengan bertipe integer, lalu variabel nama bertipe string, dan variabel ID bertipe string. Lalu kita akan tampilkan pada emulator. Pada emulator dapat terlihat bahwa data-data tersebut di list ke bawah sesuai dengan program, dengan isi nama berasal dari array of nama, isi foto berasal dari array of foto yang terdapat dari folder drawable, dan array of ID yang berisi name. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Nocturnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.